Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Abid Kusuma dengan NIM 20.24364 akan menjelaskan perjanjian internasional. Yang pertama, peristilahan dan ruang lingkup. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar antar negara-negara untuk mengatur hak-hak negara. Lalu, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antar entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Dengan seiring perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan dengan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional. Saya akan menjelaskan beberapa nomenklatur tersebut. Yang pertama, ada treaty, adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansinya dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihaknya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan konvensional atau konvensi. Konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting, sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi ini akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi di bidang lingkungan, yaitu Konvensi Kerangkakerja PBB mengenai perubahan iklim pada tahun 1992. Yang ketiga, saya akan menjelaskan agreement atau arrangement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkup tidak begitu luas dan masih banyak lainnya. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Lalu dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional ataupun antar sesama organisasi internasional. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja juga membuat rumusan terkait definisi perjanjian internasional. Profesor Mokhtar Kusumaatmadja mendefinisikan sebagai bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Lalu yang kedua, ada sumber hukum perjanjian internasional. Sumber hukum internasional atau the source of international law diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Ketentuan dalam pasal 38 ayat 1 tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup yang pertama, perjanjian internasional atau International Convention, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Lalu yang kedua, ada kebiasaan internasional atau biasa disebut international custom, yang merupakan praktek
yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Lalu yang ketiga, ada prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Lalu yang keempat, ada putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagai diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori. Yang pertama, sumber hukum primer atau utama, dan yang kedua, hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud di dalam huruf A, B, dan C. Sedangkan sumber hukum tambahan adalah sumber hukum yang sebagaimana dimaksud di dalam huruf D. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk yang tidak tertulis. Lalu yang kedua adalah bentuk yang tertulis. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis perjanjian internasional. Jenis perjanjian internasional. Menurutnya perjanjian internasional dari segi jumlah peserta terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral atau dua negara dan atau pihak, dan yang kedua multilateral atau lebih dari dua negara atau pihak. Lalu perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat ada dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup atau disebut perjanjian internasional khusus, dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenalkan terlibat dalam perjanjian tersebut. Lalu sebaliknya, pada perjanjian internasional terbuka, pihak ketiga ataupun negara-negara yang tidak bersangkutan di dalamnya dapat menyatakan persetujuan untuk terikat dengan perjanjian tersebut di kemudian hari. Demikian penjelasan saya terkait perjanjian hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.